summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid Al-Bustami, summa ila ruhi kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani, summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani, summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad Ibn Abdullah Kalampayan, summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Zamzam, summa ila arwahi walidina masyayikhina usulihim wa furuhim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahul karima yarzuqana fahman nabiyyin hibjal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisiril fatihah ila hadin nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Anas radhiyallahu anhu wallazi ba'asahu bihaqq ma qala li fi syai'in qata karihahu lima fa'altahu wala lamani ahadun min ahlihi illa qala da'uhu innama kana hadza bi kitabin wa qadarin. Artinya, dan kata Anas radhiyallahu anhu, dan demi Tuhan yang membangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya, tiada mengata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali-kali bagiku di dalam sesuatu pekerjaan yang benci ya Rasulullah akan dia pekerjaan itu. Anas adalah khadamnya Rasulullah, pembantu Rasulullah yang bekerja di rumah Rasulullah. Jadi Rasulullah, kata Anas, selama aku bekerja tidak pernah mengapa engkau perbuat akan dia. Ya, ada kesalahan bekerja itu, tapi Rasulullah kada pernah. Kenapa itu menjadi kayak itu bagawi? Nah, Rasulullah kada pernah seperti itulah. Pendengaran sebagai manusia kadang-kadang ada bisa hilang, termasuk sahabat sendiri kan. Nah, apalagi anak buah kita. Jadi ini contoh Rasulullah tidak pernah mengapa engkau perbuat akan dia pekerjaan, dan tiada mencela akan daku oleh seseorang daripada ahlinya, melainkan bersabda ya Rasulullah bagi mereka itu ahli, artinya jangan sampai ikut campur. Nah, ada kita kadang-kadang bisa aja terlibat, istri dan anak kita ya macam-macam mengganggu pembantu kita kalau ada kesalahan. Nah, Rasulullah kadang memberiakan kayak itulah. Nah, karena Rasulullah itu sidin sebagai contoh, dan sidin paham hakikat lah. Allah memberikan paham karena Allah yang mengajarkan Rasulullah. Jadi setiap yang terjadi terhadap pembantu siapapun, kita pun seperti itu juga sama hakikatnya. Apa yang terjadi itu qadar namanya. Kalau belum terjadi itu qada lah. Yang qada itu kita kada tahu, tapi kalau qadar itu pasti tahu kita. Karena qadar itu akan terjadi di diri kita atau di semesta alam. Dan qadar itu pun ada ukuran-ukurannya, kejadian itu kada sama. Diberi nikmat kita kada sama, diberi musibah kada sama. Itu qadar. Tinggalkan dia. Nah, ya Rasulullah jangan sempat mengganggu, tinggalkan kalau memang ada salahnya. Tinggal. Hanya saja adalah pekerjaan ini dengan tersurat atau tertulis pada Lauhul Mahfuz dan telah mengkadar atau telah ditakdirkan pada ilmu Allah Ta'ala. Nah, Rasulullah tahu setiap yang terjadi dilakukan oleh para pembantu kita
baik atau kesalahan itu sudah tertulis, bukan kebetul. Tapi logikanya memang karena kecerdasannya jadi bagus, karena tidak cerdasnya jadi tersalah bekerja. Memang seperti itu zahirnya. Karena hakikat gerakan kita dan pekerjaan kita Allah yang mencipta. Nah itu kita harus ingat di situ supaya kita ini jangan emosi. Boleh aja muntung emosi tapi hati jangan ikut. Artinya nasihat. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat yang sebelum terakhir. Ada ingat tadi nomornya lah. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Dan setiap sesuatu yang dilakukan oleh seluruh manusia itu sudah tercatat, dicatat oleh tangan-tangan malaikat. Begitu tafsirnya. Nah. Jadi kadang-kadang sebelum terjadi, kita belum dilahirkan, sudah Allah bersifat kidam. Arti kidam sifat 20 nih. Kidam itu terdahulu, yang tidak berpermulaan. Nah, Allah menciptakan semua kebutuhan manusia sudah cipta di ilmunya, di dalam ilmunya, sifat kidamnya itu. Jadi kita ini menjalani aja lagi. Nah, sambungan ayatnya wa kullu sagirin wa kabirin mustatar. Nah, itu. Setiap yang kecil sekecil apapun itu detail Allah mencatat. Detail Allah mencatat. Wa kabirin apalagi mustatar. Makanya dibawa dengan kalimat istatara. Dibawa dengan istilah orang bahasa Arab. Pilihnya 3 kalimat, ada maksudnya pilihnya 4 kalimat, ada ini 6 kalimat lah. Mustatar berarti sedetail apapun yang kecil tercatat. Tidak ada yang tidak tercatat. Kejadian-kejadian kita, dan kita akan menjalani itu. Oleh karena itu Rasulullah kadang mencela setiap kesalahan. Karena itu sudah kalimatnya bi kitabin wa qadarin. Jadi kita mestinya kayak itu juga lah. Kita tuh kayak itu juga supaya jangan stres kita. Qalu wa ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an qata in parasulahu ittaja alaih wa illam yuqras lahu ittaja alal ardi. Artinya kata beberapa sahabat menyaksikan nih lah. Dan tiada mencela Rasulullah SAW akan tempat berbaringnya, yakni tempat tidurnya sekali-kali. Kada pernah Rasulullah mencela. Diurakakan kah? Kadakah? Ini kan tugas bini modelnya nih lah. Nah, jadi kita jangan sarik kan bini. Memasakkan nggak ada, kamulah baju kah? Ada. Jangan sarik. Karena sebenarnya secara syariat itu bukan kewajibannya. Nah, bukan kewajibannya. Cuma kita ini ngaran gunung gini, gontung royong, lalu kadang-kadang menteror awan umanya lah kalau kada menggawiakan, padahal kada itu sebenarnya syariat. Jika dihamparkan baginya Rasulullah tempat tidur, niscaya berbaring ia di atasnya. Dan jika tiada dihamparkan baginya Rasulullah akan tempat tidurnya, maka berbaring ia di atas bumi juga. Tawadunya Rasulullah. Nah, kada batikar berarti itu. Sanono batikar sidin riwayat tuh pila dia pelepah kurma, pila bangun bebakas ini habang belakangnya. Orang yang abdalul makhlukat seperti itu, tawaduknya beliau. Nah, ada kita kada sampai kayak itu lagi. Nah, kada paparakan lagi kita. Ayo boleh aja kada apa-apa. Algana kayak apa? Yang penting jangan melandau subuh, itu aja kesimpulannya. Semakin nyaman guringnya, semakin cepat bangunnya. Itu kan mafhum mukhalafahnya nih. Munnya semakin nyaman semakin melandau, nah ini yang jadi masalah.
Artinya diberi nikmat tapi menjadi kufur nikmat. Itu kufur nikmat, artinya diberi nikmat nyaman tapi ternyata kada bersyukur dengan pemberinya. Wa qad wasafahu Allah Ta'ala fit Taurat qabla an yab'asahu fis satar al-awwal. Nah ya jadilah. Jadi Nabi itu sebelum diangkat, sebelum diutus, belum lahir ke muka bumi, sudah ditulis catatan yang akan dikerjakan Rasulullah. Sudah ditulis di dalam Taurat, kitab Nabi Musa, yalah. Nah, sudah ditulis di dalam Zabur, kitab Nabi Daud. Sudah ditulis di Injil, kitab Nabi, itu diceritakan semua. Belum lagi di lahir Rasulullah. Karena Allah sudah menentukan. Ini kalimatnya. Qabla an yab'asuhu fis sataril awal. Sebelum diangkat sudah ditulis. Satar itu ditulis. Satara yasturu itu dicatat bahasa kita. Faqala Muhammadur Rasulullah abdi al-mukhtaru la fadzu wala ghalizun wala sakhabun fil aswaq wala yajzi bisay'ah as-say'ah walakin ya'fu wa yasfahu mauliduhu bi Makkah wa kana ijasu ila an yad'u ala ahadin muslimin aw kafirin amin aw khasin ya kah lain deh tabalik nih aku nih dibalik ke sini kalau lah baliknya ya tuh catatannya tuh malam ini membaca tak salah urutannya tuh salah tak anu taulik Allah. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Tabah. Dulu Madinah tuh Tabah ngarannya. Lah. Wa mulkuhu bi Syam ya'tajiru ala wastihi wa huwa wa man ma'ahu du'atun lil Qur'an wal ilmi yatawadda'u ala atrafihi wa kajalika na'tuhu fil Injil. Dan bahasanya telah mensifatkan akan dia Nabi yakni akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah taala di dalam kitab. Ini Allah menceritakan dalam kitab lah. Dalam kitab Taurat yang terdahulu daripada bahwa membangkitkan ia Allah akan dia Nabi, yaitu tersebut di dalam baris yang pertama. Itu kalimat baris yang pertama tadi apa? Kalimatnya ayyaba'asuhu fil sataril awal tadi lah. Nah, artinya di dalam ilmu Allah sudah ditulis tentang perjuangan Rasulullah di muka bumi. Tersebut di dalam baris yang pertama, maka firman Allah, Muhammad Rasulullah hambaku yang mukhtar. Mukhtar itu yang kupilih kata Allah. Nah. Yakni aku pilih. Ia fazzun, yakni tiada keras perkataannya. La ghalizun, yakni tiada keras hatinya. Seandainya Rasulullah itu keras hati, maka orang bukaan lah. Yang disebut dalam Al-Quran, Fabi rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizan lam faddu min haulik, dalam Al-Quran. Nah, Rasulullah itu bisa bersifat lemah lembut karena rahmat Allah yang mendahului. Itu kalimatnya. Fabi rahmatim minallahi lintalahum. Nah, dengan sebab rahmat Allah lah Rasulullah bisa bersifat lemah lembut. Kita kan itu juga sama. Kita ini jadi kawan berbuat baik, beribadah dan sebagainya. Itu karena rahmat Allah. Kada kita ada. Jangan merasa kita cerdas, kita alim, kita kaya. Itu kada karena memang ikhtiarnya usaha kita, tapi karena berkat rahmat Allah. Dengan sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Seandainya kada rahmat Allah, Rasulullah bersifat keras, lam faddu min haulik, maka orang sekitarnya akan lari. Nah itu. La syakhabun fil aswaq, yakni tiada mengeraskan suara di dalam pekan. Rasulullah itu berjalan ke pasar Sidin, kontrol ke pasar, mengontrol para sahabat berjualan, karena sahabatnya ada jualan maca. Ya kalau berdagang tuh ada maca, berdagang buah-buahan, di atasnya karing, disuruh Sidin, tangan Sidin kayak itu basah. Kenapa jadi basah aja Rasulullah? Anu jar kana ambun. Menjawab. Sahabat menjawab. Urang Sidin menyenang basah ini anda ke atas supaya orang nukarnya tahu jangan zalim. Nah itu sahabat tak. Jadi kalau ini ada nang kayak itu berarti juriat sahabat dulu tak. Nah. Sidin kontrol ke pasar. Jangan sampai ada nang menahan barang sehingga menjadikan harga itu orang. Dan tiada membalas ia dengan kejahatan akan kejahatan. Kalau di awak Sidin, kehormatan Sidin disambati Sidin kan mau. Tapi kalau urusan agama, kayak ini anjing ajan kayak dia kayak gunggong anjing, ada urusannya. Ayo kita hebatnya sekarang ujian kita ini sudahlah. Nah, Sidin kalau urusan agama ada peduli itu Bang, tegas beliau. Nah, wah ini kita kayak itu lagi sudah berenayan, bahkan nang tukang pendir. Akhir zaman. Tetapi ia memaafkan akan dia yang berbuat salah dan mengampuni akan dia. Jadi Sidin pemaaf. Kalau urusan awak Sidin, kehormatan Sidin ganggu. Diperanakan akan dia Nabi di negeri Mekah dan dipindah ia ke negeri Madinah yang bernama Tabah. Tabah asalnya. Kalau di Quran bak kata mubak bak kata Allahumma salli. Dan kerajaannya itu di negeri Syam. Ia memakai kain seperpinggangan di atas tengah pinggangnya. Jadi Sidin memakai nang itu pernah jual lah. Nah, nang tinggal sini nih tinggal lo turun sedikit ke bawah. Tapi itu izar nih pakai Sidin tuh kada salawar. Kita menanyakan sudah beberapa pernahkah Rasulullah tuh sembahyang nambah salawar tok? Ini bukan masalah kedasah lah, bukan masalah kedasah. Karena kisah nang mengikut Nabi harus nih kisahnya. Suahlah Nabi itu sembahyang salawar tok, pasti begamis. Nah, ya kah? Bukan masalah saja. Cuma sembahyang dengan sini lah. Madhab camat kedawannya kayak itu. Madhab gubernur, iyalah. Madhab Allah waneja. Di hadis itu izar lah, la yaqbalullahu salati musabbilin ijarahu. Itu nang bincangkan buahnya. Allah tidak menerima sembahyang orang nang tapihnya tak ulur. Itu hadisnya kan. Nah, jadi maka nabinya tuh tinggal sini. Nah, harus di mata kaki ini tapi angkat. Itu sunnah Nabi. Lah. Nabi sini seperpinggangan. Itu kalau mengikut sunnah. Mun kada mengikut sunnah saja sembayangnya, cuma kada mengikut sunnah dari aspek pakaian. Karena Rasulullah apa hadis Rasulullah, sallu kama raaitumuni usalli.
sembayanglah kamu sebagaimana aku sembayang. Yang kita lihat berapa di situ? Ada 4. Pertama rukun kalbi yang kita pahami, kedua rukun kauli, ketiga rukun pilih, yang keempat pakaian beliau. Ya kalau sembayang tuh pakaian kalau. Nah, mun hendak lahir dan batin mengikut sunnah. Ia dan para sahabatnya ialah tempat bagi diturunkan Al-Quran dan ilmu, dan mereka mengajak manusia kepada keduanya, mengambil ia akan keduanya, Al-Quran dan ilmu maksudnya, dan mengambil ia akan air sembahyang di atas ujung anggotanya, artinya ujung-ujung. Nah, ini batis di ujung jola. Nah, itu sudah diceritakan sebelum lahirnya Nabi. Dan demikian lagi sifatnya itu tersebut di dalam kitab Injil. Sudah semua dikisahkan sebelum Nabi kita diutus oleh Allah ke muka bumi. Kita itu juga perjalanan kita ini sama. Kalau Nabi nangka itu kita dipulang mungkinnya sebagai umatnya lah. Cuma kita rancak ada ingat rasa kita aja. Nah, apa aja itu rasa kita aja. Karena kita kurang mempelajari tentang hakikat. Padahal Al-Quran itu lengkap sudah. Mulai syariatnya, tauhidnya, hakikatnya lengkap dalam Al-Quran. Wa kana min khuluqihi an yabda'a man laqiyahu bisalam. Wa man qawamahu lihajatin sabarahu hatta yakuna huwa al-munsarifa. Wa ma akhaja ahadun biyadihi payursila yadah hatta yursilaha al-akhizu. Ini akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi. Siapapun yang berjumpa dengan beliau kada beda. Kada berpilih sedin. Dan adalah setengah daripada perangai Nabi SAW itu bahwa ia memulai dengan memberi salam akan seseorang yang berdapat akan dia Nabi. Nah, itu sunnah Nabi, absus salam, menyebarkan salam. Sidin memulai. Ada kita rencana ada ingat ya kalau paling-paling, ya kalau udah tahuan. Nah, ini memang berat, kita menjalankan sunnah itu berat karena ada yang mengganggu. Nah, mengganggu di awak kita juga. Nafsu. Ada Nabi Sidin, siapa aja kanakan kah? Sidin mulai masalah. Karena apa? Jadi kata karena Sidin menjadi contoh teladan. Dan barang siapa mendirikan, ia akan dia bagi hajatnya. Niscaya sabar ia berdiri hingga adalah seseorang itu yang berpaling dahulu. Maka ia berpaling pula. Dan tiada mengambil oleh seseorang akan tangannya, maka melepaskan ia akan dia, hingga melepaskan seseorang yang mengambil itu akan tangannya. Jadi Nabi kalau bersalaman kadang mau melepas berdahulu, menunggu orang yang menyalami melepas berdahulu. Itu akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi. Nah, siapapun orangnya. Ada kita kadang-kadang pilih-pilih, bila pinang nahab benar, pinapisit salaman lah. Nabi sama. Wa kana ijalaqiya ahadan min ashabih bada'a bil musafahati summa akhaja biyadihi fasabakahu summa shadda qabdatahu alaiha. Dan adalah Nabi SAW apabila
berdapat akan seseorang daripada sahabatnya, maka memulai ia Nabi akan berjabat tangan ia akan tangan seseorang itu. Sidin pulang memulai dulu. Maka dipancangkannya akan tangannya dengan tangan seseorang tadi. Kemudian maka sangat digenggamkan atas tangan seseorang itu. Artinya dikuatkan Nabi mengikuti itu nah, supaya orang ini merasakan sentuhan Rasulullah. Untungnya lah para sahabat tuh nah. Kita bermimpi aja luar biasa sudah untungnya. Ya, sahabat, tapi ternyata sahabat itu sebenarnya bertamu, sebenarnya berjamaah ada yang mengeluh sedikit masih rasa takut. Apa ketakutan beliau? Para sahabat, ada di antara sahabat itu yang merenung duduk. Ditanya sama Nabi, jar para sahabat, ulun ini sebenarnya bertemuan pian tapi di surga bertemuan lawan tak kumpul lawan pian. Kayak itu sahabat bertakun. Awan pian ulun tak kumpul dalam surga. Surga kan luas. Sahabat nang hari-hari bersalaman masih bertanya seperti itu. Hah? Ada kita? Jadi jar Nabi mun dikam hendak kumpul aku diantaranya nya lain-lain jawabnya lah. Yang pertama sahabat bertakun, dijawab Nabi, Allahumma inni ala nafsika bikasratis sujud. Jar Nabi kamu hendak berkumpul aku juga banyaki salat sunat. Sujud itu sembahyang lo. Nah, itu diantaranya. Makanya kita kadang kawat cinta tuh sekadar ucapan, tapi harus dibuktikan dengan pekerjaan. Ya ada hadis Nabi juga, almar'u man ma'habbaja. Seseorang itu nanti akan berkumpul dengan orang yang dicintainya. Itu bujur. Sahabat waktu Nabi khutbah datang orang Baduy, Arab Baduy, ya Rasulullah, mata sa'ah. Apabila hari kiamat berulang-ulang, ya Rasulullah, apa gerang sangu ikam jadi betakun hari kiamat nih? Bekal ikam itu apa? Pina anu benar betakun mudi kayak nahap benar tuh nah. Amal ikam apa gerang? Aku kan bisa amal aja sahabat. Cuma aku cinta Allah dan cinta sampian. Nah itu lalu Rasul bersabda, almar'u man mahabba. Nah ini hadis bujur. Tetapi kan sahabat tuh pasti belajar, pasti dididik Rasulullah, pasti ibadat. Kada cukup kita cinta dengan ulama besar hanya merebutukan rukusidin atau sisa banyu sidin. Kada cukup kalau tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau. Ini yang dibantah oleh cucu beliau seorang Hasan dalam kitab juz ketiga kita kalau salah lah, juz kedua. Ini juz berapa nih? Juz kedua. Sudah lewat kalau lah. Artinya jar beliau, jar Hasan, cucu beliau akan tertipu kita apabila cuman mengatakan cukup mencintai tapi kada melaksanakan apa yang disampaikan. Nah. Wa kana la yaqumu wa la yajlisu illa ala zikrillah ta'ala. Dan adalah Nabi SAW itu tiada ia berdiri dan tiada ia duduk melainkan atas mengucap zikrullah ta'ala. Yakni adalah Nabi SAW membanyakkan akan zikrullah ta'ala tiap-tiap kelakuannya itu. Lah, ini dalam Al-Quran disebutkan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu ayatnya. Itu jamak tapi yang dimaksud Rasulullah. Nah. Makanya Rasulullah biar guring sidin udu bitin kada batal. Lah, karena sidin guring itu mata aja nang guring, hati kada pernah guring. Itu sepakat ulama. Udu Rasulullah kada batal. Ada kita kada batal juga, kada baudu. Nang batal tuh orang nang baudu.
Wa kana la yajlisu ilaihi ahadun wa huwa yusalli illa khaffafa salatahu wa aqbala alaihi faqala alaka hajatun fa ija faraga min hajatihi ada ila salatihi. Dan adalah Nabi SAW itu tiada duduk seseorang kepadanya ketika ia sedang sembahyang, melainkan meringankan ya Rasulullah akan sembahyangnya itu. Lalu berhadap ya Rasulullah akan seseorang itu, maka bersabda ya Rasulullah. Artinya tamu tuh datang, kada sawat duduk lagi kalau Rasulullah hatan sembahyang, maka beliau meringankan sembahyang beliau. Lah, nah itu misalnya kita ada orang mengantuk lah, tapi ini sembahyang sunat lah, karena ini sembahyang sunat kisahnya. Sini berarti haliyah beliau ini ba'dal maghrib sampai isya. Makanya kita disuruh kan imba isya itu sunatul awabin 6 kali salam 12 rakaat, itu sunahnya. Itu yang digawe. Nang paling abdal tuh salat. Ini bagi nang kawa lah, bagi nang kawa. Karena kita ini kadang-kadang kan kada sama wirid tuh. Karena jar ulama apa? Naflus salati abdaru min nafli gairiha. Ibadah sunat itu adalah yang paling abdal sembahyang sunat dibanding ibadah sunat yang lain lah. Yang lain-lain itu Quran juga dalilnya. Mana Quran? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Nah itu dalilnya. Zikir yang paling akbar adalah sembahyang. Kalau yang lain kan satu-satu aja, istighfar satu, salawat satu, tasbih satu. Tapi kalau salat semua terkumpul di dalamnya. Doa, munajat dan lain-lain. Itulah yang dicontohkan Rasulullah. Maka Rasulullah ba'dal maghrib sampai isya riwayat itu salat sunat. Kita panggil maghrib napa? Catuk terbang. Nih momennya ini yang benar. Ini hadisnya. Mestinya kan imbah isya. Ini yang kada dibaca hadisnya. Karena ya Rasulullah ada sahabat mengantuk sahabatnya nah imbah maghrib pada isya. Rasulullah mudahan jangan mengantuk. Padahal guring itu kan kalau timah-timah kan pandir kalau bagus saja, tapi Rasulullah mendoakan jangan mengantuk karena waktu yang mustajab diantaranya lah ba'da maghrib sampai isya. Sampai ya? Berapa menit lagi? Ada anu kah? Ustaz Udin. Informasi dulu ini karena ada rencana pembuatan jembatan. Ya. Jadi panitia ingin membagi amplop lah. Amplop. Sudah dibagi? Mana ampun ke mana? Sini lah. Aku hendak juga. Sini. Ya. Kadang-kadang tempat kini catatannya sudah dibagi kan? Jadi sakaridah aja lah, sakaridah aja, jangan dipaksa. Artinya apa? Tapi pasti yakin Allah mengganti. Wa ma anfaqa min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Al-Qur'an. Barang siapa menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu pasti diganti. Cuma jangan berpikir duit langsung digantilah. Bisa usaha lancar, awak sehat, ya kah? Awak sehat itu lebih daripada duit. Apalagi kawa beribadah kepada Allah itu lebih daripada duit. Cuma memang berat. Kalau duitnya berat itu Al-Quran yang bicara. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukumul fahsya. Itu dalilnya. Ketika kita hendak menunjuk duit, biar setan jangan. Ikan pakir kena. Itu surah An-Nisa ayatnya. Memang setan sangat berperan menggoda kita, menyimpangkan kita. Ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ketika kita kadang mau menolak untuk memberikan keikhlasan kita, maka kita akan melakukan paksa. Yakunu bakhilan tafsirnya. Maka kita menjadi orang yang bakhil dicatat. Nah itu memang berat.
Kalau mengangkat galam aku aja, tapi urusan duit memang berat. Siapa aja berat tuh, termasuk ulama. Berat. Itu godaannya. Nah, kada berpilih orangnya. Kadang-kadang nang kada tebe ilmu katuju benar wakaf. Lah. Nang pina tahu pina koler wakaf. Memang itu tadi ujiannya lah. Nah, itu sudah aturannya. Jadi jihadnya luar biasa kalau urusan duitnya. Lah, jihadnya luar biasa. Tapi orang terbiasanya kalau kena memberikan itu beban. Orang yang terbiasa sudah memberikan impak, kalau kena memberi itu beban baginya. Itu pulang memberikannya. Kada nyamannya bila kada memberi. Jadi berlatih untuk impak ini jangan mahadang sugih. Lah, jangan mahadang sugih. Inya pila mahadang sugih, mahadang lipat tanah payo kena. Pas payo setan banget menggoda kena anak istrinya ini belum ditukar macam-macam pas kada jadi. Nah, padahal niat sudah. Nah, ini ngarannya apa? Mendustai diri sendiri. Mendustai diri sendiri. Jadi waktu dan biasakan berimpak itu kepada fakir miskin. Itu anjuran Al-Qur'an. Selain daripada bangunan-bangunan. Nah, kita lanjut sedikit belum sampai kalau. Hah? 2 menit kali lagi. Nah, sampai sini dulu kita lah. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini tentang sifat Rasulullah sifat pemaaf beliau lah. Dan beliau kada mau menyariki anak buah bila tak salah. Kita dipadahi aja anak buah itu bila salah. Karena Residen tadi kan sudah kayak itu tulisannya. Lah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini tentang sifat dan pribadi Rasulullah itu menjadi ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah dan syafaat Rasulullah kita kawam praktikan sedikit demi sedikit dengan berkat kita membaca. Mudah-mudahan Allah mengampuni kekurangan kita dan kesalahan kita dan dosa anak istri kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Musa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqina bihaqqi hadzal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dipaslah. Bismillahirrahmanirrahim.